Tiga, mengajak teman tatkala makan, tidak makan sendirian. Makan sendirian, makan sendiri karena rasa pelit atau sombong merupakan sifat yang buruk. Rasulullah bersabda an Mu'ad bin Jabal dari Sayyidina Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ala unabbi'uka bi syarrin nas?" Hai Ali, maukah aku beritahukan kepadamu tentang golongan yang paling buruk? Iya ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, man akala wahdah, yaitu orang yang makan sendirian tanpa teman. Benar ada ketibi meloloh. Kadang-kadang kita perlu ngajak teman, ngajak keluarga ya. Jangan makan sendirian terus. Ini Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah makan sendiri. Kalau nggak punya teman, beliau keluar dari rumahnya cari teman. Kancaing kok ada teman ya? Beda saya nggak nikah ini ngajung. Tidak mau makan sendiri, pasti harus ada yang nemani beliau. Ini Nabi Ibrahim. Kalau nggak ada beliau nyari, nggak mau. Cari teman, cari tetangga, cari siapa? Mesti harus ada yang nemani beliau. Itu diantara penyebabnya ya. Jadi Nabi Ibrahim ini lampek ternyata, dermawan. Tidak mau makan sendiri, pasti harus cari teman, tetangga. Pokoknya harus ada yang makan sama beliau. Makanannya dari beliau, tapi harus ada orang lain yang makan. Ini diantara penyebabnya, katanya Allah di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu lama tidak punya keturunan. Abid tak andi anak. Andi anak paringin anak laki sepertama Nabi Ismail, umur belum 6 tahun. Siaka bin ki ngode ki, umur 20-an, umur belum 6 buru beri anak. Kenapa Allah kasih anak? Di antara penyebabnya lampe, loman, dermawan dan tidak makan sendirian. Mik beda se jubeng neng Jember neng Ajung beda se tandi anak coba nih resep tak kira lopot panjenengan bek cerai. Mau ada orang ngajak tamoy bawa orang pelampek goreng insyaallah paringi keturunan ben Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh tak nyindir pas apa nih coba cerita Nabi Ibrahim nih jangan ada yang tersindir. Itu diantara penyebabnya. Bahkan Nabi Ibrahim dikasih oleh Allah setelah punya anak Nabi Ismail. 14 tahun kemudian Nabi Ibrahim umur 100. Siti Sarah umur 90. Iparingi anak boleh. Serah Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Umur Nabi Ibrahim 100. Umur Nabi ini nah. Siti Sarah 90. Siti Sarah ini istri pertamanya Nabi Ibrahim. Gak punya anak dia sampai sepuh. Akhirnya Siti Sarah bilang sama Nabi Ibrahim, sudah Ibrahim kamu kawin lagi sudah, saya nggak bisa ngasih anak, saya sudah sepuh. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar, ya umurnya Nabi Ibrahim sudah agak sepuh, lalu dikasih oleh Allah punya anak Nabi Ismail yang dari istri Siti Hajar. Setelah 14 tahun, Nabi Ismail sudah umur 14 tahun, Allah kasih istrinya ini Siti Sarah. Beremering bini umur 90 nih ngandung basarimbi ini. Kita bisa bayangkan itu. Tapi malaikat yang ngabarkan Allah akan memberimu anak dari istri tuamu ini, diberikan anak lalu dinamakan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak keturunannya. Bani Israel itu semuanya keturunannya Nabi Yakub. Ada 70.000 nabi keturunannya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Kompo ya, beda 70.000 nabi, Pak. Ke Nabi Ibrahim, makanya dikatakan ayahnya para nabi Nabi Ibrahim. Karena kompoya piyon kerpek sampai ke bawah, mereka banyak seperti nabi. Di antara rahasianya Nabi Ibrahim lampe. Nabi Ibrahim itu dermawan, suka makan dengan tamu. Nah, bisa praktek gini ke resep. Mentak bertaja sambian setandi keturunan, coba pedetiring lampe, sering-sering makan dengan orang. Menraktir gula, tak apa-apa, telepon gula siap datang insyaAllah. Sallallahu Muhammad. 20, berapa Pak? 4. Tidak makan terlalu banyak. Nah, ini kan bergerak, ini kan terutama adut ngodet. Kalau makan, jok sampai kenyang geluh, terutama Ramadan. Mun la buka, es teler, es campur, kolek.
Mari adan ki buru mari, adero tak ning jogo. Jangan, itu perut itu sumbernya penyakit. Makanan ini paling banyak penyakit yang kita alami itu sumbernya dari makanan. Karena itu kalau resepnya Rasulullah, lambung itu dibagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga diisi oksigen atau angin. Itu yang bagus. Jadi sebelum kenyang berhenti. Bergerak nih kata saya dengar. Tapi dilatih. Konjok sampai kenyang geluh. Apa boleh tak ngening mencing, tak ngening jagep. 25. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Beco tanang, tak kok bedukuman. Beri si bedo corona, beco kabeh tangan tak. Ada corona lupa tak beco balik. Ya, ada corona, ndak ada corona, sunnah cuci tangan sebelum makan.